Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah jemaat mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga dengan semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita tersebut menjadikan semua aktivitas kita hingga pada hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dari Jumat yang mulia ini, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat, sesungguhnya salawat itu langsung sampai di hadapanku. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat di akhir kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak bosan-bosannya khatib mengajak kepada diri khatib dan kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang sebenar-benarnya, ketakwaan dengan kesungguhan, karena tidak berlaku harta benda, status sosial, keturunan yang banyak kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang berharga adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mencoba mengangkat satu tema tentang merawat kesabaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sabar merupakan salah satu syarat dari kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah manusia akan mengatakan mereka akan masuk surga padahal belum nampak di antara mereka orang yang sungguh-sungguh berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita, apakah kita telah termasuk orang yang sabar dan yang berhak mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya sabar. Dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, setidaknya Allah meletakkan 70 kata sabar dalam Al-Quran. Begitu pentingnya sabar, Allah meletakkan 70 kali kata sabar di dalam Al-Quran. Maka muncul persoalan, apa itu sabar sebenarnya? Apakah kita sudah mengatakan saya ini termasuk orang yang sabar, si A itu sabar, si B itu tidak sabar dan sebagainya? Maka Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama, ketua ulama Persatuan Ulama Internasional dari Mesir, beliau mencoba mendefinisikan makna sabar, yakni kemampuan menahan cobaan yang menimpa diri, apakah itu sifatnya fisik maupun non fisik, dan ketika kita menerima dan mampu menahan dan kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sabar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka ketika sesuatu menimpa diri kita, apakah musibah, bencana, kehilangan dan sebagainya yang menimpa diri kita, maka kita mencoba bersabar. Maknanya adalah kita menerima ketentuan itu dan tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya,
Ketika seseorang mendapat bencana, mendapat musibah, mendapat tekanan, himpitan kehidupan dan sebagainya, dia menerima tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru melarikan diri bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini bukan orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka sabar juga akan menolong kita. Maka Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Sabar menjadi pertolongan kepada kita. Sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran bagaimana ketika pasukan Talut melawan Jalut, mengalahkan Jalut. Tepatnya surah Al-Baqarah ayat 249, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak takut, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, dalam ayat ini dikisahkan ketika pasukan Talut melawan Jalut. Maka ketika mereka berangkat, pada ahli sejarah menyebutkan ketika pasukan Talut membawa pasukan lebih kurang 60.000 pasukan mencoba menyerang pasukan Talut, maka dia berkata kepada pasukannya, nanti kita akan menyeberangi sungai. Barang siapa yang meminum air itu, dia bukan pengikutku. Tetapi barang siapa yang mengambil hanya seciduk, hanya untuk kebutuhan menghilangkan haus saja, itulah pengikutku. Maka ketika pasukan Talut yang berjumlah 60.000 pasukan ini melewati sungai, maka banyak di antara mereka yang meminum airnya, tidak mengikuti perintah Nabi, tidak mengikuti perintah Talut sebagai pemimpin pasukan. Maka banyak mereka yang berenang, yang meminum mandi dan sebagainya. Dan tersisa hanya 4.000 pasukan yang hanya mengambil seciduk sesuai kebutuhannya untuk menghilangkan haus. Dan ternyata dari 60.000 pasukan tertinggal 4.000 pasukan, dan 4.000 inilah yang bersama Talut ketika menaklukkan Jalut. Dan di antara mereka ada salah seorang pemudanya bernama Daud yang akhirnya menjadi Nabi Daud alaihissalam. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, ternyata kemenangan itu bukan terletak pada jumlah yang besar. Kemenangan itu bukan terletak kepada banyaknya fasilitas kehidupan. Kemenangan itu bukan besarnya pengaruh dan sebagainya. Tetapi kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memenangkan. Dan ternyata siapa mereka yang Allah menangkan itu? yakni orang yang teruji kesabarannya. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka ketika kita pada hari ini ingin meng-cross check kesabaran kita, mengapa Allah tidak menangkan kita pada hari ini? Mengapa mungkin menurut kita Allah tidak memberikan apa yang kita cita-citakan? Maka kesabaran kita perlu kita evaluasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah sabar mendidik anak dan keluarga kita? Apakah kita sudah sabar berdakwah dengan lingkungan kita? Apakah kita sudah sabar menghadapi apapun ketentuan yang Allah berikan kepada kita? Bukan terbersih di hati kita, kita tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa aku begini? Mengapa Allah berikan aku begini? Kalau seandainya begini dan begitu, aku tidak akan begini. Itu tanda-tanda orang yang tidak bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak mampu menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu semua takdir Allah. Maka orang yang sabar, apapun yang telah Allah putuskan, dia terima dengan lapang dada, dan dia tidak meninggalkan sedikit pun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka sabar ini merupakan ibadah tertinggi. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maka oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini terkhusus bagi khatib sendiri kita semuanya, mari kita kokohkan kesabaran kita.
Kita memohon kepada Allah yang Maha Sabar, Ya Sabur, Asmaul Husna. Maka para pemafsir menafsirkan makna sabur ini adalah Allah itu Maha Penyabar. Saking sabarnya Allah, Allah tidak segera menghukum hambanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah punya kuasa. Allah berkehendak untuk menghukum hambanya ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak menghukumnya. Allah masih beri kesempatan kepada hambanya, kepada manusia, walaupun mereka bermaksiat kepada Allah, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi ruang, Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Sabar, Ya Sabur. Maka ketika kita memohon kepada Allah, Ya Sabur, kokohkanlah kesabaran kami ini, Ya Allah. Sesungguhnya Allah yang Maha Penyabar, dan Allah lah yang menyabarkan kita. Kita tidak mampu bersabar, tetapi Allah yang menyabarkan kita. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah kokohkan kesabaran kita. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, yang paling penting menjadi sebuah kelaziman ketika manusia mendapat kesusahan, mendapat bencana yang merugikan dirinya, mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak di antara manusia ketika mereka mendapat kesenangan, mereka tidak mampu bersabar. Maka yang paling dahsyat adalah ketika mereka mendapat kesulitan mereka bersabar, dan ketika mereka mendapat kenikmatan pun mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat tersebut tidak melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat tersebut menjadikan mereka semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sabar ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita. Allah beri kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk semakin sabar agar kita layak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang untuk masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.